Halo, selamat pagi anak-anak yang terkasih. Kembali lagi di pagi hari yang sangat cerah ini kita akan memulai pelajaran. Dimanapun anak-anak berada di rumah, mau di rumah sendiri, rumah nenek, rumah teman. Mari kita menyimak pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa menjadi saat refreshing karena hari ini Senin yang begitu mungkin melelahkan karena kemarin weekend kalian rekreasi. Rekreasi di mana ya? Tetapi pada intinya semoga kalian tetap bersemangat pagi hari ini. Dan kita sudah selama 1 bulan, ya kurang lebih 2 bulan, 1,5 bulan mengenal apa itu karya seni lukis. Kita sudah berusaha memahami, ya banyak ya materi yang sudah kita pahami. Kedua, kita sudah berhasil untuk mengapresiasi karya seni lukis. Jadi kita sudah tahu contohnya seperti apa gitu kan. Memilih tema, motif dan sebagainya. Nah, kita juga sudah menggambar sketsa, itu katakanlah benih untuk sebuah karya lukis. Dan pagi hari ini kita akan memulai proyek melukis gitu ya. Nah, untuk itu Bapak akan mengawali dengan sebuah materi yang sebenarnya pengayaan gitu ya, menambah wawasan dari materi yang sebelumnya. Pasti sudah pernah ingat bahwa Bapak pernah menyampaikan media bahan dan juga teknik dalam seni lukis. Nah, ini kita akan mengenal lebih dalam. Setelah itu kita akan memulai proyek melukis kita. Oke, mengenal lebih dalam media dan teknik melukis. Ini pelajaran kita hari ini. Oh ya, satu lagi. Selain memulai proyek melukis, Bapak juga ingin memberi pengumuman bahwa minggu depan kita akan ada semacam latihan. Ya, ulangan lah, latihan untuk mengerjakan soal minggu ketiga atau pertengahan bulan September akan ada tes setengah semester. Maka minggu depan kita akan latihan mengerjakan soal ulangan. Nah, supaya dalam tes setengah semester kalian lebih lancar, gitu ya. Apa bahan untuk ulangan besok? Semua materi yang sudah kita pelajari selama 1,5 bulan ini. Seni lukis, hanya mengenai seni lukis. Oke? Oke, marilah kita masuk ke dalam persiapan untuk memulai proyek lukis kita. Oke. Bapak ingatkan kembali media lukis ada yaitu bidang gambar, bidang untuk melukis. Ada beberapa jenisnya. Yang paling umum adalah kanvas. Kanvas ini dari bahan khusus memang dalam membuat kanvas. Ada yang halus dan ada yang kasar gitu ya. Di gambar yang ada di kalian lihat itu adalah yang sebelah kiri itu gambar yang kanvas halus, yang sebelah kanan yang kasar. Nah, ini penggunaannya pun berbeda tergantung tekniknya gitu ya. Ada juga yang dari linen itu kain, lebih halus, lebih menyerap gitu ya. Nah, tapi juga lebih mahal karena pasti awet. Dan juga media atau bidang gambar yang lain itu adalah bidang alternatif gitu kan. Katakanlah kita mengelompokkannya alternatif, berarti sesuatu yang tidak biasa atau menjadi pilihan di luar media gambar yang umum. Misalnya bisa melukis pada kaca, bisa melukis pada kayu, pada tembok. Melukis pada tembok itu mural dan sebagainya. Bisa pada kain tekstil, bisa macam-macam, bisa melukis di pot, bisa melukis di kaos, macam-macam. Maka kita kelompokkan saja karena itu banyak sekali, sebutannya media alternatif. Next, nah bahan melukis pewarnaannya gitu ya. Nah, kita bisa menyebutnya bahan. Ada beberapa, kemarin masih ingat yang tabel yang Bapak sampaikan, sangat mendetail. Bapak kasih ciri bahannya dari apa, pembuatannya dan juga keuntungan kerugiannya. Tapi ini hanya singkat saja. Krayon gitu kan. Ada beberapa jenis krayon yang bisa kalian pakai. Ada yang murah, ada yang mahal juga. Untuk latihan ya beli yang murah-murah saja. Yang penting kita mengasah kemampuan kita memilih warna begitu ya. Tekniknya.
Dan juga ada berbagai macam jenis cat. Ada cat air, cat minyak, cat akrilik gitu ya. Cat air mudah cepat kering, cat minyak susah kering, cat akrilik di antara keduanya gitu ya. Tidak cepat tetapi juga tidak lambat dalam keringnya gitu. Untuk sumber belajar mandiri kalian bisa lihat di serupat.id di artikel media lukis dan bahan lukis, di sana ada. Bapak harapkan juga kalian mencari-cari, yang memang tertarik dan gemar melukis silahkan mencari. Oke. Lalu tentang teknik melukis gitu ya. Teknik melukis itu maksudnya yang Bapak maksud adalah ketika kalian mewarnai, memberi warna, menyapukan warna pada kanvas untuk membentuk objek lukisan kalian gitu kan. Nah, ada beberapa macam teknik nih sebenarnya. Kemarin itu kan yang presentasi Bapak itu menamai teknik ketika menggambar di media tertentu gitu ya. Nah, sekarang ini katakan lebih cara gitu ya, teknisnya ketika kalian memberi warna. Ada 5 sih yang sederhana saja. Lining gitu ya, menyapukan warna untuk memberi garis, untuk membentuk garis. Fill gitu kan, untuk memberi warna, membentuk efek gelap dan terang, itu mengisi. Juga kuas basah dan kuas kering. Kuas basah itu kalau kalian menyapukan warna pada objek lukisan kalian yang luas objeknya, jadi lebih cepat gitu kan, karena encer catnya. Bayangkan aja catnya encer gitu kan, jadi lebih cepat kalian memberi warna lebih luas gitu kan. Pasti pakai kuas yang lebih lebar, tidak kecil. Nah gitu. Kalau kuas kering memberi warna tetapi pengencernya sedikit, jadi lebih cepat kering. Biasanya untuk objek yang kecil-kecil gitu ya. Misalnya kalau membentuk langit itu pakai kuas basah, memberi warna pada langit pakai kuas basah yang bidangnya luas. Lalu ketika mewarnai bunga misalnya, kelopak bunga yang kecil-kecil itu menggunakan kuas kering. Nah itu sebutannya aja, teknik ketika kalian memberi warna. Ada juga blending. Kalian pasti tahu blending itu berarti mix antara beberapa warna untuk bikin gradasi. Nah juga ada, kalau kalian mau mendalaminya, ada beberapa masih banyak teknik yang sangat membantu untuk menciptakan efek gitu ya. Kalian bisa cek di serupa.id, ada di sana. Lalu prosedur untuk melukis. Ini caranya ketika setelah sketsa mau dijadikan lukisan. Ini teknisnya gimana sih? Ada 3 cara minimal gitu ya. Yang satu blocking in, jadi filling itu maksudnya memberi warna gitu ya. Jadi proses dalam prosedur blocking in itu, pertama menyapukan warna-warna yang dominan, jadi warna-warna yang dasar gitu ya. Kalau misalnya kalian menggambar langit nih, langit warnanya dasar biasanya kan biru. Nah, kita kasih warna biru muda dulu, semuanya sangat luas gitu, biru muda. Terus semakin kecil ke objek yang paling detail kayak gitu. Jadi mewarnai background dulu, lalu baru membuat sketsa yang kecil-kecil, nah, kayak gitu. Itu blocking in. Lalu prosedur yang kedua, jenis yang kedua, drawing to painting. Ini biasanya yang paling umum, drawing dari gambar sketsa ke painting. Jadi sketsa dari pensil langsung diberi warna. Nah biasanya juga pensilnya sih jangan terlalu tebal, supaya nanti ketika dicat pensilnya bisa tertutup oleh tinta, kayak gitu, oleh cat maksudnya. Nah ada lagi prosedur yang ketiga, bisa kalian pilih sih, kalian mau atau lebih suka prosedur yang mana yang paling mudah buat kalian. Yang ketiga ini prosedur underpainting. Jadi kalian sudah mewarnai pakai warna hitam putih monokrom, atau misalnya biru muda dan biru tua, nah itu juga bisa, gelap terang intinya. Lalu setelah itu memberi warna yang dominan, yang bermacam-macam, pakai warna yang lain gitu. Jadi setelah
warna monokrom, lalu pada bagian tertentu pakai objek warna yang warna-warni. Itu prosedurnya. Oke. Setelah memahami sedikit banyak dari media bahan dan juga teknik serta prosedur tadi, Bapak berharap kalian berani untuk akhirnya memilih mau pakai media apa, mau pakai bahan apa, dan akhirnya teknik apa. Memulai proyek melukis ini. Nah, silakan memulai proyek melukis. Media bebas, bahan bebas, teknik bebas. Kalian bebas, Bapak bebaskan untuk membuat lukisan kalian. Tapi Bapak berharap kalian maksimal mengerjakannya. Kalau bebas sesuai dengan pilihan kalian, pasti kalian menyenanginya. Yang standar ya medianya A4, kertas A4, kertas gambar itu. Bahannya yang standar krayon, pakai krayon saja. Yang penting pewarnaannya kalian dapat banget. Dan standarnya ya tekniknya, prosedurnya drawing to painting. Ingat, yang standar itu tidak berarti hasilnya standar. Ketika dikerjakan dengan sungguh-sungguh, yang standar-standar itu hasilnya bisa luar biasa. Pengumpulannya kapan? Akhir bulan September. Itu catat tanggalnya. Untuk 9B 30 September, untuk 9C 1 Oktober. Maksimal jam 12 siang di sekolah. Karena pertengahan September kita ada PTS. Oke, segitu dulu video penjelasan ini. Jadi proyek melukis sudah dimulai di awal bulan ini, berakhir akhir bulan. Silahkan menikmati prosesnya. Selamat berproses. Jangan lupa pertengahan bulan kita ada ulangan tes tengah semester, dan minggu depan kita ada latihan mengerjakan soal ulangan. Oke? Ya, katakanlah ulangan. Mengerjakan ulangan. Bahannya semua bab seni lukis yang sudah kita pelajari pastinya. Selamat berproses anak-anak, sehat selalu.